Minasan, konnichiwa, Okahana YouTube channel Yokoso. Nah, teman-teman semua, di video saya kali ini saya mau share kepada kalian semua suka duka saya menjadi caregiver di Jepang. Nah, penasaran kan apa saja? Tonton terus videonya ya. Nah, teman-teman, sebelum kalian mendengarkan cerita dari saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, nyalakan ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya seputar kehidupan orang Jepang, informasi yang menguak tentang kehidupan yang ada di Jepang ya. Oke. Nah, kenapa saya ingin bercerita kepada kalian tentang suka duka saya menjadi caregiver di Jepang yang sudah saya jalani kurang lebih 9 tahun ya teman-teman. Karena ingin saya berbagi kepada teman-teman, khususnya kepada teman-teman yang tinggal di Indonesia atau dimanapun kalian berada, yang ingin menjadi seorang caregiver atau perawat lansia seperti saya, sebagai bahan pertimbangan ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Nah, saya mulai dari dukanya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena saya sebagai perawat lansia yang ada di Jepang, at least saya merawat lansia masyarakat Jepang, para lansia orang Jepang ya teman-teman. Dan ada kendala dalam bahasa, karena para lansia yang ada di Jepang itu menggunakan yang namanya slang ya teman-teman, bahasa Jepang zaman dulu atau sesuai dengan daerahnya masing-masing, misalnya Gifu Beng, atau di Osaka Beng. Dan sangat susah sekali karena bahasa sehari-hari mereka itu jarang saya dengarkan, jarang saya gunakan untuk percakapan sehari-hari seperti kaula muda ya teman-teman. Itu kendala pertama. Nah, kendala keduanya juga dalam percakapan, karena lansia itu mereka sudah tidak punya gigi ya teman-teman, dan juga pakai gigi palsu yang lepas pasang juga ada, yang dipasang permanen juga ada. Jadi mereka mengucapkan sesuatu itu kadang-kadang sering misunderstanding dengan saya. Misalkan bahasanya itu bilang otak. Saya kira itu otak saya gitu. Dan ternyata otak yang dia maksud itu adalah ocha. Ocha itu adalah teh. Jadinya si nenek minta teh ke saya, dan saya tidak bisa mengartikan dari apa yang dimaksud dengan si nenek itu ya teman-teman. Nah, selain dalam bahasa juga bermasalah pada pendengarannya ya teman-teman, sehingga dipasang alat pada alat pendengar para lansia sehingga bisa mendengar dengan baik. Walaupun demikian tetap saja tidak bisa mendengarkan apa yang saya omongkan, sehingga saya harus berbicara agak sedikit dengan suara yang keras dan pelan agar gerakan mulut saya bisa diketahui oleh si nenek ya. Dan juga ada para lansia yang menggunakan yang namanya pacemaker karena bermasalah pada jantungnya. Ada juga bermasalah pada penglihatan, ada juga pada tubuhnya, lumpuh sebelah atau bahasa Jepangnya mahi. Ada juga Parkinson yang gemeter terus. Ada juga yang super aktif kesana kesini, tidak bisa konsentrasi. Para lansianya banyak sekali masalah yang kita temui dalam merawat para lansia, dan itu jujur sangat menguras tenaga dan emosi saya juga. Yang duka berikutnya yaitu ketika saya tidak bisa menyikapi keinginan dari para lansia, dan saya tidak bisa membujuk para lansia ketika jamnya makan, mandi, minum obat, rehabilitasi, dan melakukan hal-hal yang lain. Karena seperti kita tahu ya teman-teman, manusia itu mempunyai grafik segitiga, bayi, menjadi dewasa, dan menjadi lansia. Dan menjadi lansia akan kembali lagi menjadi balita ya teman-teman. Sehingga kita harus memperlakukan para lansia seperti membujuk, merayu balita, anak kecil ya, tanpa harus mengurangi rasa hormat kita kepada mereka, menghargai mereka, respect kepada mereka ya teman-teman. Saya selalu mengajak para lansia untuk melakukan hal-hal yang pernah mereka lakukan pada saat
mereka muda dulu, sehat dulu, seperti membersihkan piring, memasak, membersihkan rumah dan lain-lain, agar mereka tidak cepat yang namanya demensia dini atau bahasa Jepangnya nichiso ya teman-teman. Dengan demikian mereka saraf motoriknya mereka juga akan bekerja dengan baik. Dengan demikian kita juga appreciate pekerjaan yang sudah mereka lakukan dengan mengucapkan terima kasih, dan dengan demikian mereka merasa dihargai ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa para lansia itu tidak semuanya demensia. Ada juga yang otaknya masih bekerja dengan baik. Ketika menghadapi para lansia yang mempunyai demensia dan mempunyai emosional yang labil, itu sangat benar-benar membutuhkan kesabaran yang super ekstra. Bila kesabaran manusia itu segini, jadi seorang caregiver harus lebih lagi ya teman-teman mempunyai tingkat kesabarannya, karena harus menghadapi para lansia yang super aktif, dan juga ada yang mencekik saya, menggigit saya, menjambak rambut saya, menendang saya. Bahkan pernah ya saya menangani pasien itu ketika membantu di toilet, membersihkan pupnya mereka berlari ya teman-teman. Padahal di Jepang itu harus pakai toilet paper untuk membersihkan. Mereka berlari ketika saya memegang para lansia tersebut. Saya digigit, bahkan dicekek ya teman-teman, sampai di sini luka di leher saya, dan jambak juga rambut saya, dan ditendang juga. Tapi apakah kita bisa melawan? Tentu tidak ya. Kalau kita melawan itu namanya kasus, dan itu benar-benar seorang caregiver harus mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi, rasa kasih sayang, dan juga rasa peduli dan empati ya. Walaupun para lansia itu bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa kita, tapi kita memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka. At least dengan begitu, walaupun mereka itu demensia, mereka bisa merasakan kasih sayang dari kita, dari aura yang kita berikan teman-teman. Walaupun demensia, mereka akan mengetahui bahwa kita menyayangi mereka, merawat mereka dengan tulus. Dan kalian bisa mengetahuinya ketika kalian benar-benar menjadi seorang caregiver. Nah, duka yang berikutnya bahwa lansia itu tidak mempunyai hal yang sama ya teman-teman. Ada yang para lansia yang tidur tidak bisa bangun, ada yang bisa berjalan dengan baik, dan macam-macam lagi ya teman-teman. Jadi dalam menangani setiap pasien itu ada tekniknya yang kita pelajari sebelum menjadi seorang caregiver ya teman-teman. Ada namanya body mechanical. Ketika kita bagaimana cara memindahkan para lansia misalnya ke tempat tidur, dari tempat tidur ke kursi roda, atau saat memandikan memindahkan mereka, pada saat membantu di toilet. Karena kalau kita tidak mengenal yang namanya body mechanical, cara teknik dasar dalam menangani para lansia tersebut, kita akan mengalami yang namanya cedera pada badan kita sendiri ya teman-teman. Dan itu sudah pernah terjadi pada diri saya sendiri. Sakit pada pinggang saya ya teman-teman, 2 minggu sakit pinggang, karena memindahkan si nenek yang lumayan badannya agak gemuk ya, pada saat memandikan itu, sehingga pinggang saya keseleo. Dan itu benar-benar kalian harus pegang teguh ya body mechanical agar tidak membuat tubuh kalian cedera, oke? Duka yang terakhir bagi saya yaitu ketika saya harus berpisah kepada lansia yang saya rawat untuk selama-lamanya. Selama 9 tahun saya bekerja sebagai caregiver, telah banyak para lansia, para pasien yang saya rawat meninggalkan saya untuk selamanya ya teman-teman. Di situ saya merasa bahwa ikatan batin itu bukan saja karena ada hubungan darah, tetapi karena berinteraksi setiap hari dengan mereka, bercanda gembira, tertawa. Walaupun kadang-kadang membuat saya marah dalam hati saya, tapi ketika mereka meninggalkan saya untuk selama-lamanya, di situ saya merasakan hal yang sangat kehilangan sekali ya teman-teman.
2 minggu yang lalu saya menari Bali di tempat saya bekerja. Saya memperkenalkan budaya Indonesia dan saya berfoto-foto bersama para lansia dan membuat mereka senang. Salah satu di antara mereka sehat walafiat dan saya membawa foto-foto dari mereka keesokan harinya. Ternyata salah satu di antara mereka meninggal, teman-teman. Di situ saya merasa shock sekali, padahal waktu itu masih sehat walafiat. Ketika teman-teman menjadi seorang caregiver, ketika teman-teman merawat mereka dengan tulus dan ikhlas, tanpa ada embel-embel sesuatu apa di belakangnya, ketika kalian kehilangan mereka untuk selama-lamanya, teman-teman akan merasakan apa yang saya rasakan. Sangat kehilangan sekali. Itu duka yang terakhir bagi saya. Oke teman-teman, dukanya sudah ya. Sekarang saya mau bercerita tentang suka saya menjadi seorang caregiver di negeri Sakura ini. Sebagai orang asing, saya bekerja yang dimana lingkungan saya semua orang Jepang, terutama para lansia ya teman-teman, bahwa tidak semua lansia itu demensia, dimana ada nenek-nenek yang otaknya masih bekerja dengan baik. Saya bisa belajar budaya Jepang, adat istiadat Jepang, dan juga diajarkan bagaimana cara memasak masakan Jepang, dan masih banyak hal-hal yang lain ya teman-teman, dan itu adalah nilai plus buat saya. Suka yang berikutnya yaitu lingkungan tempat saya bekerja, di mana teman-teman saya, staf semuanya, dan juga Sacho atau bos saya itu adalah orang-orang yang super hebat dan kooperatif di dalam membentuk teamwork ya teman-teman. Tidak ada yang saling menjatuhkan, saling support. Di situ saya merasa sangat dihargai, sangat dihormati, dan saya selalu diajarkan kepada mereka bila menemui hal-hal yang tidak saya ketahui. Dan saya juga bisa belajar tulis dan baca huruf kanji ya teman-teman, karena saya diharuskan untuk bisa baca dan tulis ya. Dan itu merupakan nilai plus untuk saya. Suka yang berikutnya adalah saya sangat happy ketika saya pergi bekerja ya teman-teman, karena ketika saya pergi bekerja menemui para lansia yang tingkahnya aneh-aneh, walaupun ada yang menjengkelkan, tapi ada juga nenek-nenek atau kakek yang lucu ya teman-teman. Pokoknya tingkah mereka sangat lucu-lucu. Ada juga nenek yang suka senyum kepada saya, bilang baju saya bagus, pengen pakai baju saya. Ada juga yang lehernya saya mainin dan dia geleng-geleng. Tingkahnya aneh sekali, melebihi lucu dari seorang balita. Dan itu membuat stres saya hilang teman-teman. Caregiver tidak selamanya stres ya teman-teman. Tergantung dari tempat kalian bekerja. Seberapapun besar tinggi gaji kalian, jika kalian ingin menjadi seorang caregiver di Jepang, tapi jika lingkungan kalian itu tidak baik, teamworknya nggak bagus, kalian akan merasa stres dan ingin cepat resign. Tetapi jika gaji kalian walaupun sedang-sedang saja, walaupun kecil, tetapi tempat bekerja kalian lingkungannya nyaman, kalian akan merasa betah dan ide-ide kalian itu akan terus keluar teman-teman. Saya yakin. Nah, suka yang berikutnya karena tempat saya itu adalah day service, penitipan lansia ya teman-teman, yang mana para lansianya itu tidak sama setiap hari. Jadinya bergantian, bergiliran ya teman-teman. Dan di day service itu beda dengan lodging home atau panti jompo. Di day service itu kita harus sebagai staff harus kreatif, membuat ide-ide ya teman-teman. Misalnya hari ini membuat kerajinan tangan apa, membuat permainan game apa, atau membuat recreation apa, misalnya senam apa, agar para lansia itu merasa happy selalu teman-teman. Kayak karena sekarang pandemi ya, kondisi sekarang tidak bisa pergi jalan-jalan keluar, hanya bisa jalan-jalan dekat perusahaan saja. Tapi pada sebelum pandemi itu kami biasa keluar, saya drive, naik mobil mengangkut para nenek
pergi ke karaoke box, bernyanyi loh teman-teman, nyanyi enka ya, atau ke kebun bunga dan ke tempat-tempat yang menyenangkan teman-teman. Para lansia yang di Jepang itu pada gaul semua. Itu yang juga suka saya, sehingga juga menghilangkan stres saya ketika saya menemui banyak hal masalah di dalam hidup. Suka saya terakhir menjadi seorang caregiver, yaitu saya bisa belajar yang namanya menghormati, menyayangi, bagaimana memberi kasih dan sayang kepada seseorang walaupun tidak ada hubungan darah dengan kita. Bagaimana belajar ikhlas dan tulus menyayangi, bagaimana peduli peka terhadap lingkungan, bagaimana mensupport orang, dan masih banyak hal-hal yang positif yang saya dapatkan dari menjadi seorang caregiver. Nah, demikian ya teman-teman, suka duka saya menjadi seorang caregiver di Jepang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika teman-teman tertarik untuk menjadi caregiver, jika kalian berdomisili di Jepang dan sudah mempunyai visa permanen, silakan hubungi Facebook saya ya, yang saya tulis di bagian description box. Di situ kalian bisa klik linknya, kalian akan terhubung langsung dengan saya, oke? Atau tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar, oke? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya seputar kehidupan orang Jepang. Terima kasih sudah menonton video saya hingga usai. Thanks for watching and see you in my next video. Sayonara, mata ne. Arigatou gozaimasu. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's